Shalom, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Sebelum saya membawa kita dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yeremia J. Saya dari program studi teologi kelas B semester 5. Di sini saya akan bawa kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi, tidak terasa kita sudah berada di bulan kelahiran Yesus Kristus. Dan sebagai orang Kristen, ini merupakan suatu kabar dan perayaan yang penuh sukacita untuk kita semua. Pada tahun ini adapun tema yang telah ditetapkan oleh PGI, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Namun, pada kesempatan ini, saya akan membawa kita dalam pemberitaan firman Tuhan, akan tetapi di sini saya telah membuat judul atau topik, yaitu kasih yang mempersatukan. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, sebagai seorang manusia, kita diciptakan dengan berbagai macam perbedaan yang menjadi ciri khas di dalam diri kita sendiri. Di tengah berbagai perbedaan yang ada ini, tentu akan sering menimbulkan konflik dan pertentangan di tengah-tengah kita. Namun saudara-saudara sekalian, yang perlu kita ketahui, Tuhan menciptakan kita dengan berbeda karena Tuhan ingin kita hidup saling mengasihi. Sehingga kasih yang dikehendaki oleh Tuhan itu dapat mempersatukan kita. Saudara-saudara sekalian, kasih itu adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kasih juga bisa dikatakan hubungan keterkaitan antara manusia tersebut dengan sesuatu. Saudara-saudara sekalian, kasih juga memiliki makna yang luas, bukan hanya antara manusia dengan manusia saja, tetapi bisa juga antara Tuhan dan manusia. Namun, saudara-saudara sekalian, kebanyakan manusia di dunia ini tidak mau melakukan kasih itu kepada sesama. Karena ada suatu persoalan, suatu permasalahan yang membuat mereka saling benci dan menyimpan rasa dendam di dalam hati mereka. Padahal kasih yang Tuhan kehendaki di antara kita dampaknya sangat besar dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Yaitu dapat mempereratkan suatu persaudaraan di antara kita dengan yang lainnya. Jadi, kasih seperti apa yang Yesus inginkan untuk kita? Dalam pemberitaan firman kali ini kita akan membahas mengenai beberapa jenis kasih yang Yesus inginkan untuk kita. Yang pertama yaitu kasih yang tanpa memandang perbedaan. Bisa kita baca dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Saudara-saudara sekalian, kasih yang Yesus ingin kita lakukan yaitu kasih yang tidak memandang perbedaan. Baik itu dalam suku, ras, agama, bahasa, status atau golongan, dan budaya yang ada di sekitar kita. Dalam nas Alkitab ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak perlu memperdebatkan tentang cara-cara mengasihi. Yesus mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Saudara-saudara sekalian, dalam nas ini Yesus telah memberi peringatan di antara kita bahwa kasih yang sebenarnya ialah kita mengasihi sesama kita dengan tidak memandang dan memilih siapa orang yang akan kita kasihi. Tidak memandang warna kulitnya, bahasanya, atau apapun yang menjadi perbedaan di antara kita.
hal tersebut tidak menjadi ukuran untuk mengasihi sesama kita, saudara-saudara. Jadi, perbuatlah seperti yang Yesus inginkan untuk kita. Kasihi sesama kita dengan tidak memandang muka dan perbedaan. Yang kedua yaitu kasih yang tulus. Bisa kita baca dalam Mazmur pasal 97 ayat 10 sampai yang ke-12. Saudara-saudara sekalian, arti kata tulus adalah bersih, sungguh-sungguh, jujur, dan tidak berpura-pura. Yang dapat mengetahui apakah seseorang memiliki hati yang tulus atau tidak dalam mengasihi hanyalah Tuhan. Karena kita sebagai seorang manusia, kita tidak dapat mengetahuinya. Karena ketidaktulusan itu dapat ditutupi oleh raut wajah dan kata-kata yang manis yang keluar dari mulut kita. Saudara, ketulusan merupakan kualitas hati yang sangat penting di hadapan Tuhan. Salah satu ujian untuk ketulusan dalam hal mengasihi ini yaitu orang yang mengasihi dengan tulus tidak mengharapkan balas jasa. Tetapi jika kita tidak tulus, maka hati kita akan menjadi kecewa pada saat kasih kita tidak dibalas sesuai dengan yang kita harapkan. Saudara-saudara sekalian, ketulusan kita juga diuji saat kita berhadapan dengan orang yang jahat dengan kita. Kasih yang tulus itu berarti mengasihi tanpa memandang siapapun orang yang kita kasihi. Baik itu orang yang jahat terhadap kita, kita harus tetap mengasihinya. Itulah kasih yang tulus. Kasih yang tulus yaitu kasih di mana kita tetap mengasihi orang lain meskipun orang tersebut menjahati dan mengecewakan kita. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, orang yang mengasihi dengan tulus akan tetap dapat mengasihi apabila orang yang dikasihi melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan mengecewakan. Artinya, jika kita mengasihi orang lain dengan tulus, kita akan selalu bisa mengasihinya, sekalipun dia melakukan hal yang mengecewakan kita, hal yang menyakiti hati kita. Namun, kasih tulus itu kita akan tetap mengasihinya. Tidak peduli dia menerima kasih dari kita atau tidak, kita akan tetap mengasihinya. Bahkan, kasih yang kita berikan kepada dia lebih besar dari kasih yang kita lakukan sebelumnya. Itulah kasih yang tulus. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang dapat mengasihi kita dengan tulus meskipun kita sebagai manusia masih jatuh bangun dalam dosa dan sering mengecewakan Tuhan. Namun, Tuhan tetap bersedia mengasihi kita. Kasih yang ketiga yaitu kasih tanpa batas, yang terdapat dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai yang ke-35. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, dalam kehidupan kita ini, seringkali kita begitu mudah untuk berucap, "Aku mengasihimu." Akan tetapi, saudara-saudara, seringkali dalam tindakan, sulit sekali untuk kita mewujudkannya. Inilah yang membuat kehidupan kita di dunia ini semakin tidak baik. Saudara-saudara, harus kita akui bahwa kasih yang kita miliki ini seringkali berkondisi, seringkali menuntut balas, dan seringkali ada keinginan di baliknya. Kasih yang seperti itu adalah salah, saudara-saudara sekalian. Seharusnya sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengannya, seharusnya kita dapat mewarisi kasih yang mengasihi tanpa batas. Dalam nas Matius pasal 18 ayat 21 sampai yang ke-35 ini, kita belajar bahwa kasih tanpa batas adalah tindakan untuk mau mengampuni. Sebesar apapun dosa atau kesalahan yang dilakukan sesama kita terhadap kita, sekalipun dia mengkhianati kita, menyakiti, mengecewakan perasaan kita.
Melalui nas ini juga, saudara-saudara, Allah melalui Yesus Kristus memberikan kita sebuah perintah untuk bisa mengasihi tanpa batas. Mengasihi tanpa batas ini memiliki arti, yaitu mengampuni tanpa batas. Kita harus mengampuni dengan tidak terhingga atau tidak terbatas. Sebesar apapun atau seberat apapun dosa atau kesalahan yang dilakukan sama sesama kita kepada kita, kita harus mengampuninya. Dan pada saat kita mengampuninya ini, saat itulah kita dikatakan mengasihi tanpa batas. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita wajib mengasihi sesama kita karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Jadi, demikianlah kasih itu, saudara-saudara sekalian. Kasih itu sangat kita perlukan dalam ikatan persaudaraan. Kasih yang tidak memandang perbedaan, kasih yang tanpa batas, kasih yang tulus adalah awal dari ikatan persaudaraan yang kuat di dalam Tuhan. Jadi, ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, perbuatlah kasih itu terhadap sesama kita, seperti Yesus telah mengasihi kita. Sebab ada tertulis bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Dalam Alkitab dengan jelas sudah tertulis bahwa kita harus hidup saling mengasihi. Dan kasih kita ini hendaknya menyeluruh, saudara-saudara. Seperti kasih Yesus, kasih agape yang tidak menuntut balas apapun dan mengasihi dengan tidak memandang muka. Artinya, saudara-saudara sekalian, kita juga harus bisa melakukan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih agape, kasih sekalipun. Sekalipun dia bukan saudara kita, sekalipun dia bukan orang tua kita, sekalipun dia bukan pacar kita, keluarga kita, teman, atau apapun itu. Kasih yang tulus, kasih yang tidak melihat dari segi miskin dan kaya, dari segi perbedaan, warna kulit, bahasa, agama. Kasih yang seperti itulah yang Tuhan bawa kepada kita di dunia ini. Dan yang Dia ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Yaitu cinta kasih yang seperti Yesus lakukan. Dapat mempereratkan persaudaraan di antara kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, melalui perayaan Natal kali ini, kita dapat memaknai tema Natal yang telah ditetapkan untuk kita, yaitu Kristus telah lahir membawa damai dan cinta serta kasih yang dapat mempereratkan ikatan persaudaraan di antara kita. Oleh karena itu, kita sebagai seorang manusia juga patut mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, berjemaat, dalam keluarga, teman, agar ikatan persaudaraan yang ada di antara kita dapat lebih erat dan kuat di dalam cinta dan kasih yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai sedemikian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, namun dapat kita cerna dengan baik, dapat kita pahami, dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.